Kisah wanita istimewa yang 2 kali menolak lamaran Rasulullah. Alasannya bikin haru. Semua tingkah laku Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Ia merupakan manusia mulia dan merupakan pemimpin para nabi dan rasul utusan Allah. Namun tahukah, ada kisah yang layak menjadi pelajaran, bukan saja soal cara beribadah dari Rasulullah, soal kehidupan dan soal hubungan asmara pun semua dicontohkan Nabi Muhammad. Diketahui Rasulullah memiliki lebih dari 1 istri sejak meninggalnya Khadijah, istri pertama yang menemaninya berdakwah saat awal mula perjuangan Islam. Tapi ternyata sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad pernah melamar seorang wanita dan lamarannya ditolak. Menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang tidak ingin menjadi istri beliau, manusia yang paling agung dan soleh di muka bumi. Semua muslimah pasti menginginkannya, tapi mungkin tidak bagi satu wanita ini, Ummu Hani. Siapakah Ummu Hani? Beliau adalah wanita Quraisy yang bijak memberi pendapat dan berakhlak mulia. Namanya adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim, namun lebih dikenal dengan nama Ummu Hani karena anak pertamanya bernama Hani. Beliau merupakan sepupu Rasulullah. Ibu Ummu Hani adalah Fatimah binti Azad bin Hashim bin Abdul Manaf, sedangkan ayahnya adalah Abu Talib. Dengan demikian, Ummu Hani adalah kakak perempuan dari 2 orang laki-laki istimewa, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Tentu kita ingat bahwa setelah orang tua dan kakak Nabi wafat, Abu Taliblah yang mengasuhnya. Ummu Hani menolak lamaran Nabi. Sebelum menjadi Rasulullah, Muhammad SAW pernah melamar Fakhitah. Namun Abu Thalib yang juga paman Rasulullah menolaknya dan justru menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah adalah pria kaya dan sekaligus penyair berbakat seperti Abu Thalib. Selain kaya raya, ia juga berasal dari kabilah Bani Makhzum, yang pada waktu itu kekuatannya semakin meningkat seiring dengan merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Abu Thalib pun menjelaskan alasan penolakannya pada Muhammad SAW, sebab demi menjaga hubungan baik kedua kabilah sesuai tradisi Arab kala itu. Wahai Muhammad, putriku telah kujodohkan dengan kabilah Makhzum, sebagaimana kabilah itu menikahkan putrinya dengan kabilah kita, yaitu orang tuamu Abdullah dan Aminah. Akhirnya Fakhitah menikah dengan Hubairah. Mereka tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Tak berselang lama Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena Hubairah enggan masuk Islam dan lari keluar Mekah saat Fatu Mekah. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Tak lama berselang, Nufaisah, paman Khadijah, datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kepada beliau bahwa ada wanita cantik, terhormat dan kaya yang menyukainya, yaitu Khadijah. Mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Nufaisah bahwa beliau tidak memiliki harta dan tidak mungkin menikahi Khadijah. Nufaisah meyakinkan Nabi Muhammad SAW agar bersedia terlebih dulu dan masalah biaya pernikahan bisa diatur belakangan. Saat beliau datang, Khadijah pun berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di masyarakat tanpa menjadi partisipan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluruhan budi dan kejujuran perkataanmu." Dilamar kedua kali, Ummu Hani tetap menolak. Usai ditinggal oleh suaminya, Ummu Hani mengurus keempat anaknya sendiri. Melihat keadaan ini, Rasulullah merasa iba dan kembali datang kepadanya untuk melamar. Namun lagi-lagi lamaran Rasulullah ditolak.
"Wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang tak ingin menjadi istrimu. Begitu pula denganku. Aku memiliki banyak anak. Jika aku menikah denganmu, aku bingung harus memilih berat kemana. Kalau aku berat kepada suami, aku takut menelantarkan anak-anakku yang masih kecil. Dan jika aku berat kepada anak, aku takut zalim kepada hak suamiku. Daripada aku menjadi orang zalim, jadi Rasulullah, maaf, saya tidak bisa menerima lamaranmu." Begitulah kisah wanita yang menolak Rasulullah 2 kali. Kita dapat mengamati pelajaran bahwa jodoh memang sudah diatur oleh Allah. Bahkan ketika sambat berjodoh itu ada, belum tentu ia menjadi jodoh kita. Di sisi lain, Allah sudah menakdirkan jodoh yang lebih baik, seperti Allah menyandingkan Khadijah sebagai jodoh Rasulullah. Sekian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.